Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bersua dalam program Gempitan Nusa Teruna. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dunia anak-anak muda. Hari ini dalam Gempitan Nusa Teruna tentunya kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu spesial, teman-teman muda inspiratif kita. Nah, mengingat pemuda dan pemudi adalah ujung tombak agama dan bangsa. Tentunya ini sangat menjadi perhatian bahwa kita adalah harus terus berperan aktif begitu dalam memperjuangkan agama dan bangsa dalam perkembangannya dalam dunia ini, juga dalam dunia modern seperti ini kita juga harus terus berkembang. Bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan untuk terus mengembangkan dakwah Islam begitu. Nah, berkaitan dengan sekarang ini ya pemirsa, tidak mungkin dong ya kita tidak pegang gadget atau smartphone. Tentunya smartphone ini adalah jadi kebutuhan utama apalagi untuk anak-anak muda nih. Pusing lihatnya sosmed, capek lihatnya sosmed, gabut apalagi lihat sosmed. Nah, dalam sosmed ini apa yang dilihat di dalamnya? Apakah konten-konten yang berseliweran di dalamnya ini konten-konten yang bermanfaat atau yang nirmanfaat? Nah, pada hari ini sudah ada bintang tamu spesial kita. Beliau adalah pemudi MTA Cabang Kerjo 4 Karanganyar dan juga ada konten kreator dakwah Islam kita, Mbak Marfuah Ummu Utiyah. Kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak-mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak sekali pemirsa. Ini bagaimana kabarnya hari ini Mbak-mbak semuanya? Alhamdulillah baik dan sehat ini kabarnya Mbak-mbak hari ini. Nah, ini boleh perkenalan satu persatu ya, kita perkenalkan pemirsa. Di sebelah kiri saya ada Mbak Ummu Fikriyah, beliau adalah pemudi dari MTA Cabang Kerjo 4. Lalu di sampingnya ada Mbak Uktinawi, lalu di sampingnya ada Mbak Erma Syafiyah. Dan di belakang yang pakai kerudung biru ada Mbak Tawi, dan yang pakai kerudung hitam ada Mbak Malamunik. Dan yang paling ujung ada Mbak Marfuah Ummu Utiyah, konten kreator kita pemirsa. Nah, ini kita akan berbincang-bincang, kita akan bersama-sama kulik bagaimana perjalanan mereka dalam membuat konten dakwah Islam begitu. Ini tentunya kita juga mengundang pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang ingin mengirim pertanyaan, bergabung bersama kami bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, ini karena banyak ya ini mbak-mbak, kita akan berbincang dengan mbak-mbak dari MTA Cabang Kerjo 4 dulu ini. Ini kalau boleh tahu nih, kan kemarin sudah ikut lomba aksi ya mbak-mbak ya, kemarin ikut lomba Reels dakwah begitu ya. Nah, ini kan mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran nih, latar belakangnya apa sih gitu membuat konten-konten dakwah Islam ini. Ya, ini siapa yang mau jawab ini? Ide awal apa? Iya, yang ide awalnya. Jadi awal mulanya itu ini sebenarnya idenya bareng-bareng ya. Jadi waktu kelompok itu tuh kita dapat informasi ada aksi di perwakilan. Nah, di situ kita bahas, kita buka juknisnya, kita lihat satu-satu kategori kira-kira apa ya yang kita bisa ikut gitu. Nah, kemudian kita tertarik sama video dakwah ini, ya, video reels ini kita tertarik sama itu. Kemudian gimana kalau kita ikut? Terus ya udah kita coba lihat dulu temanya apa aja, kan udah ditentukan temanya. Kita lihat temanya, ada beberapa tema, kemudian kita memilih tema itu, daya juang pemuda di tengah berbagai tantangan, ujian sama godaan. Nah, itu kan tantangan, ujian sama godaan itu kan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari nggih. Baik pemuda maupun pemudi. Kalau pemuda kan jangkauannya di luar rumah luas untuk berdakwah, sementara kalau pemudi apalagi yang sudah menikah itu kan terbatas kalau di luar rumah nggih. Kita bisanya kan dari dalam. Nah, kita ada ide gimana kalau kita ngangkat adegan kecil di dalam rumah. Misalnya kita harus mengikhlaskan suami pergi
pertemuan atau pergi piket kelompok yang kemajeliskan lah pokoknya kayak gitu. Kita kan harus ada rasa ikhlas nggih untuk melewati tadi tantangan ujian sama godaan. Nah, ya udah dari situ ya udah kita angkat aja, nanti dibuat cerita, dituangkan dalam video gitu, terus kita ikut aksi itu begitu. Baik, tadi temanya tentang daya juang ujian, cobaan dan juga tantangan. Ini kalau judulnya apa Mbak? Mbak siapa tadi, Mbak Erma ya? Ya Mbak Erma, ini judulnya apa kira-kira kontennya? Judulnya itu ketoprak. Ketoprak ya. Iya. Ketoprak. Itu kepanjangan dari kanti kepenak toh nek dipraktekkan. Oh begitu. Jadi apa yang perlu kita praktekkan ya niku tadi yang disebutkan Mbak Erma tadi, rasa sabarnya, rasa ikhlas, rasa syukurnya seperti itu. Baik. Nah ini saya penasaran nih nanti videonya seperti apa. Kita lihat bersama-sama ya pemirsa nanti videonya seperti apa. Nah ini saya ke Mbak Marfuah ini. Kalau Mbak Marfuah, ide awalnya nih, latar belakangnya apa membuat konten-konten dakwah Islam? Karena saya lihat di postingan Instagram Mbak Marfuah ini banyak sekali konten yang mayoritas konten dakwah Islam begitu. Nah ini idenya dari mana sih? Itu jadi awalnya itu kan ngaji itu Mbak. Jadi lalu saat itu kayak tausiahnya itu dibanget sama pemuda gitu. Terus saya upload itu cuma di Instastory. Kemudian banyak yang nge-like juga dari Instastory saja. Kemudian ada temen yang DM itu misal dibuat reels gitu gimana gitu. Kemudian ya udah mulai dari situ saya bikin video-video dakwah itu. Kemudian ya sampai pada akhirnya itu ada informasi event lomba aksi itu dan saya ikut dari situ. Alhamdulillah. Ini semangatnya untuk ikut lomba aksi ini pemirsa, karena mungkin nggak semua ya Mbak ya, nggak semua muda-mudi kita ini mungkin punya waktu gitu, atau mungkin punya kemauan untuk ikut ajang lomba aksi kemarin yang sudah diselenggarakan ya Mbak ya. Dan ini sudah didapat juga pialanya di samping saya pemirsa, ada 3 piala. Ini kalau boleh tahu Mbak Marfuah, kenapa sih pilih buat konten dakwah Islam? Ya karena dalam bermedia sosial itu termasuk aktivitas hidup, dan bagaimana caranya aktivitas kita itu dalam bermedia sosial bisa bernilai ibadah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 itu Mbak. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Jadi itu alasannya. Iya, semangatnya Mbak Marfuah. Ini gimana sih Mbak biar bisa dapat semangat seperti itu? Ya, dari mana ini kira-kira? Apa awalnya Mbak Marfuah lihat konten kreator lain juga buat konten dakwah Islam, lalu Mbak Marfuah tertarik, atau memang sudah ada kemauan dari dalam diri sendiri? Sebenarnya itu dari orang tua. Orang tua udah ngaji dari dulu, sehingga dari lingkup keluarga udah didik dalam lingkungan yang mengaji gitu Mbak. Jadi udah didik dengan Quran dan Sunnah. Kemudian di situ ada keinginan untuk ikut andil dalam mengambil peran menyebarluaskan dakwah Islam, terutama di media sosial itu. Baik. Nah, ini kita kembali ke mbak-mbak dari Kerjo 4 nih. Kan aksi ini di Kerjo 4 tim ya? Tim, ada tim, satu tim berapa orang Mbak di Kerjo? Itu kemarin 10 atau 11 ya? 11, iya. Banyak 11. Ini jadi yang kesini perwakilan ya. Nah ini kan banyak orang nih Mbak, tentunya tiap orang kan punya pandangan sendiri, pendapat sendiri, gagasan sendiri, ide sendiri mungkin. Nah ini bagaimana caranya menyamakan sampai tadi terbentuk satu tema daya juang dan akhirnya satu judul ketoprak. Nah ini bagaimana menyamakan idenya? Iya, semuanya itu tidak terlepas dari hasil ngaji kita ya Mbak ya. Dimana itu untuk menyatukan pendapat itu awal bermula dari penyampaian ide-ide dan diskusi-diskusi. Nah di sini kita praktekkan hasil ngaji kita, walaupun kita menyampaikan ide-ide itu kita tidak boleh berdebat. Di sini kita tidak saling menganggap bahwa ideku yang paling baik, ideku yang paling baik, tidak seperti itu. Jadi kita saling melenggono, saling mendukung satu sama lain, saling mengoreksi. Mungkin kalau ada dari yang lain ada kekurangan, kita menambahi seperti itu. Ditambah lagi dalam tim itu ada yang kami anggap sudah maksudnya mengerti tentang pembuatan video. Yang saya anggap Mbak Uhti ini. Jadi kan sedikit banyak sudah tahu tentang tentang itu. Jadi kita juga di bawah bimbingan Mbak Uhti akhirnya terbentuklah
atau terciptalah video itu. Seperti itu. Jadi menyamakan ide ini tentu juga ini ya, menurunkan ego masing-masing untuk tidak terus kuat-kuatan gitu. Saya pokoknya mau itu gitu. Enggak gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa diceritakan nih Mbak, berapa lama sih prosesnya dari awal mencari ide sampai akhir jadi video itu? Kalau proses pembuatan proses pembuatan video itu sekitar 2 minggu, Mbak. Ya. Jadi di minggu pertama itu kita pematangan ide konsep tersebut dahulu sampai akhirnya menjadi narasi. Kemudian untuk tag videonya ini tidak ada 1 hari. Jadi waktu itu benar-benar kita longgarkan. Kemudian ada tantangannya Mbak ini. Iya. Apa saja itu kira-kira tantangannya? Kita hanya punya durasi waktu untuk tag adegan dari Mbak Tawi dan suaminya. Niku hanya setengah jam saja. Karena waktu itu kan Mas Por harus segera berangkat bekerja. Jadinya kita maksimalkan waktu yang ada, kita maksimalkan semaksimalnya. Ya akhirnya jadi seperti itu. Kalau untuk proses editing sendiri, niku sekitar 1 minggu juga. Jadi kalau kita akumulasikan dari awal sampai proses video itu jadi ya sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan ya. Itu berarti sebelum batas pengumpulan untuk lomba aksi. Iya. 2 minggu saja pemirsa. Singkat sekali. Ini berarti ngebut ini Iya, bikinnya. itu pengalaman pertama kami. Oh, baik. Baik. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya juga belum ada pengalaman ikut lomba aksi ya, belum tahu lah gambarannya lomba aksi itu seperti apa gitu. Tadi dengan 2 minggu nih pemirsa bisa dikebut untuk bikin konten di lomba aksi. Nah, ini kembali ke Mbak Marfuah ini saya. Kalau Mbak Marfuah ini kan konten kreator dakwah Islam ya. Nah, tentunya dalam setiap perjalanan pasti ada semangat yang naik turun nih Mbak Marfuah. Nah, ini gimana sih caranya tetap istiqomah gitu bikin konten dakwah Islam? Ya kalau saya itu kan tiap hari itu dengerin kajian dari Ustadz. Mungkin ada kajian risalah Dzakaroh itu juga. Terus kan itu ya paling nanti pagi atau ya waktu denger itu saya ambil videonya dari YouTube, kemudian nanti malamnya baru edit video. Paginya baru upload gitu. Itu editnya semalam aja Mbak? Hanya semalam? Berapa jam gitu, nggak nyampe 1 jam kayaknya. Ini kayaknya sudah konten kreator ulung. Sudah pro pemirsa. Nah, ini tadi juga waktunya juga sangat singkat. Videonya juga saya lihat bagus Mbak, bagus-bagus. Itu untuk menyesuaikan bagaimana mungkin kecepatannya yang pas, terus captionnya yang pas. Itu hanya dalam berapa jam Mbak tadi? Kurang dari 1 jam Mbak. Kurang dari 1 jam. Wow. Ini apakah sebelumnya juga sudah ada background ini Mbak untuk edit video? Mungkin sekolahnya dulu di jurusan Iya, dulu sekolahnya waktu SMK itu di jurusan multimedia. Oh, baik. Ambilnya multimedia waktu itu. Oh, baik. Jadi sudah ada basicnya ternyata pemirsa. Jadinya bisa jadi ini ya konten kreator profesional gitu. Nih, kalau Mbak Marfuah sendiri kan konten kreator yang diupload di Reels IG tadi ya Mbak ya, Reels Instagram ini. Kan di Instagram itu pasti ada banyak orang yang lihat Mbak Marfuah. Dan nggak mungkin semuanya komentar positif dong. Iya. Ada yang pernah komentar negatif nggak Mbak? Selama ini belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Nah mungkin nih Mbak, bagaimana sih caranya nanti Mbak Marfuah akan menghadapi berbagai komentar mungkin yang ada di laman IG-nya Mbak Marfuah? Ya mungkin kan kita itu niatnya men-share dakwah itu hanya untuk Allah. Jadi nanti reaksi apapun dari mereka itu udah jadi urusan Allah. Jadi gitu. kita ya benarkan yang mungkin ada kesalahan dari apa ya Mbak ya kayak kurang bukan tertarik. Ya mungkin bukan untuk mereka begitu ya, pasarnya bukan mereka begitu. Ya jadi mungkin. kita itu ya udah itu niat kita hanya untuk Allah men-share dakwah itu. Masya Allah. Jadi tetap teguh ya Mbak ya, tetap teguh istiqomah walaupun nanti mungkin ada banyak badai komentar negatif, nggak berpengaruh ya buat Mbak Marfuah ya. Semoga terus semangat dan istiqomah dalam membuat konten Islam begitu. Ini saya kembali ke Mbak ke MTA Kerja 4, cabang Kerja 4 nih. Kan ada banyak orang ya tadi Mbak, sekitar 10 sampai 15? 11 ya. 10 sampai 11 orang. Nah ini bisa diceritakan Mbak bagaimana pembagian tugasnya? Ini masing-masing mungkin bisa diceritakan. Kalau waktu itu kita langsung saja Mbak. Jadi kalau pas waktu
pematangan ide konsep niki memang bersama rekan-rekan niki. Kemudian untuk pembagian tugas seperti pengambilan video saya sendiri bersama niki Mbak Malamuni ini. Kemudian untuk editing juga saya sendiri, ngaten. Baik. Talentnya tadi Mbak Tawi ya? Iya, pemeran utamanya Mbak Tawi dan suaminya. Ya, talentnya Mbak Tawi dan suami. Ini Mbak Tawi bagaimana Mbak? Jadi talent persiapannya apa aja Mbak? Atau jangan-jangan nggak ada persiapan? Nggak ada persiapan, tapi bagaimana Mbak hasilnya menurut Mbak ini? Mbak siapa tadi? Mbak Ukti. Iya. Nggih, alhamdulillah bisa jadi Mbak. Nggih. Jadi waktu itu hari napa nggih nika? Jadi kita berikan skripnya itu hari ini, besok itu kita langsung tag. Wow. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari Mas Por dan Mbak Tawi juga. Oh, malah malamnya ya Mbak ya? Iya. Malah malamnya Mbak bisa dikasih skrip untuk dihafalkan sama Mbak Tawi. Ini hafalannya cuma semalam berarti Mbak Tawi ya? Nggak apa-apa ya, kayaknya Mbak Tawi ini ikhlas banget gitu loh Mbak. Dijadiin talent gitu. Karena mungkin yang kita ambil ini kan realita. Nggih, kehidupan sehari-hari ngaten niku. Kehidupan sehari-harinya Mbak Tawi. Iya, sudah terbiasa. Oh, sudah terbiasa, Masya Allah. Jadi semuanya saling kompak, bekerja sama, bersinergi untuk buat konten yang Masya Allah, alhamdulillah juga dapat juara ini. Juara 5 terbaik di video Reels dan dakwah di ajang aksi 2023. Ini semoga nanti bisa ikut aksi tahun depan lagi. Dari Mbak-mbak ini masih banyak yang ingin saya tanyain ya, kita ngobrolnya setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, baik. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kami terkait ini ya, aksi 2023 dengan mbak-mbak dari MTA Cabang Kerja 4 dan juga Mbak Marfuah. Kita akan kulik bersama bagaimana persiapan lanjutannya untuk aksi 2023. Tetap di Gempita Nusa Taruna dan saksikan setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Gempita Nusa Taruna masih dengan tema dakwah Islam kekinian. Siarkan dakwah Islam dari rumah. Ini masih bersama dengan bintang tamu spesial kita, ada pemudi dari MTA Cabang Kerja 4 dan juga Mbak Marfuah Umu Utia. Ini kita sambung lagi obrolannya. Dari tadi kan sudah berbincang-bincang tentang bagaimana konsepnya, bagaimana idenya, bagaimana memperoleh idenya, bagaimana pembagian tugasnya juga. Nah, ini kalau saya ke mbak-mbak dari Kerja 4 dulu deh. Kalau ini Mbak, tujuan dan target dari bikin konten dakwah Islam ini kira-kira apa sih? Apa ada tujuan atau target khususnya? Mungkin siapa? Yang jawab siapa? Siapa ini? Saya kalau tujuannya itu kan tujuannya ya tujuannya nggih kan selama proses pembuatan kan kita bareng-bareng ya Mbak, itu jadi semakin tafahum satu sama lain, terus mempererat kekeluargaan juga. Nah itu tujuan utamanya niku nggih. Kalau yang nggih ingin berpartisipasi di aksi ini, ingin ikut memeriahkan lah gitu. Ikut memeriahkan di ajang aksi 2023 ya Mbak ya. Ini kalau Mbak Marfuah sendiri nih, Mbak Marfuah untuk target atau harapannya mungkin yang ingin dicapai dari konten-konten yang sudah Mbak Marfuah buat selama ini apa Mbak? Ya itu sebagai bentuk hijrah dari bermedia sosial yang kurang bermanfaat menuju bermedia sosial yang lebih bermanfaat gitu ya Mbak. Jadi yang khususnya itu buat pembelajaran buat diri sendiri, buat remind buat diri sendiri. Kemudian yang kedua itu targetnya buat para pemuda. Karena di konten saya itu kebanyakan itu terkait tentang pemuda. Jadi gitu. Iya. Memang tujuannya untuk mengubah ya Mbak ya dari media sosial atau sosial media yang mungkin banyak sekali sekarang ya Mbak, konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat, lalu Mbak Marfuah mengubah itu jadi konten-konten yang bermanfaat. Karena nggak bisa dipungkiri ya Mbak ya bahwa kita juga punya sosial media masing-masing dong ya Mbak ya. Kita apa sih yang dilihat di sana, apakah sesuatu yang bermanfaat atau yang nggak bermanfaat gitu. Dan Mbak Marfuah ini jadi salah satu konten kreator yang sudah memberikan kita berbagai konten yang bermanfaat. Mungkin nanti bisa dicek ya Mbak Marfuah ya di Instagramnya, mungkin apa Mbak Marfuah? Marfuah
_Utiyah. Marfu'ah_Utiyah. Nah, Ya Utiyah. Marfu'ah_Utiyah, nanti teman-teman bisa cek di sana apa aja konten-konten yang dibuat oleh Mbak Marfu'ah. Nah, ini untuk spoiler nih teman-teman, bisa kita tampilkan ya. Ini untuk kontennya Mbak Marfu'ah ini. Ya, sambil menunggu persiapan ya, kita lanjut lagi Mbak Marfu'ah. Ini kalau sehari kira-kira bisa upload berapa konten sih Mbak Marfu'ah? Kalau buat itunya saya minimal seminggu sekali gitu Mbak. Minimal Targetnya seminggu itu, sekali. iya. Diistiqomahkan Iya. seminggu sekali. Konsistennya gitu insya Allah. Masya Allah, ini bisa terus konsisten. Ini videonya, apakah sudah siap? Oke. Pacaran laisa minal Islam, bukan dari Islam. Islam tidak kenal pacaran. Itu dahsyatnya bujuk rayu atas nama cinta, sesat dan menyesatkan. Sampai banyak putra-putri kita tergelincir dengan bujuk rayu atas nama cinta itu, sampai melupakan Allah, jauh dari Allah. Naudzubillah, jangan nak, jangan lakukan itu. Kalau jatuh cinta saat ini bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tapi diatur. Loh, bagaimana caranya? Tahan. Kalau belum siap menikah, tahan. Bagaimana cara menahannya? Jangan WA-WA-an, jangan ketemuan, jangan video-video callan. Haram, 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 haram boy. Iya, ini ternyata sangat dekat sekali dengan realita kita ya Mbak Marfu'ahnya, tentang bagaimana teman-teman muda kita yang lain, bagaimana realitanya, kehidupannya memang seperti itu. Dan Mbak Marfu'ah mengangkat isu itu untuk jadi konten yang bermanfaat. Ya, Mbak Marfu'ah ini semangatnya patut kita apresiasi untuk Mbak Marfu'ah ini. Terima kasih untuk selalu istiqomah bikin konten-konten Islami. Semoga teman-teman juga yang menonton nih bisa tercerahkan begitu ya Mbak Marfu'ah ya. Insya Allah. Nah, ini kalau dari Mbak dari Kerja 4 nih, mungkin bisa diceritakan nih Mbak, kan pasti segala sesuatu tuh banyak tantangan, rintangan, halangan mungkin ya. Nah, ini ada nggak sih kemarin waktu buat konten kayak tantangan atau rintangannya gitu? Ada nggak Mbak? Kalau tantangan dan rintangan itu kan ya memang benar pasti ada ya Mbak ya. Dan salah satunya itu adalah waktu. Seperti itu. Jadi apalagi kan memang kita tim dan bersepuluh bersebelas, jadi memang benar-benar harus melonggarkan waktunya seperti itu. Waktu ya yang paling utama ya, karena mungkin anggotanya banyak, personilnya banyak, jadi kita mungkin mereka sesuaikan begitu waktu yang sama-sama longgar kapan. Tadi malah waktunya cuman berapa Mbak? Untuk tag-nya cuman 2 jam. Setengah jam. Setengah jam malahan untuk tag-nya. Nah, ini pemirsa, kita lihat nih dengan waktu tag yang hanya setengah jam, kita lihat bagaimana hasil videonya. Sepertinya juga bagus, saya sudah pernah lihat soalnya Mbak. Kita lihat ya pemirsa. Hati-hati ya Mas. Yuk pesenannya udah turun. Sendis, masih ada gawe iki dulu. Dewean Mas Duci nang ndi? Anu pertemuan apa belum Dis? Boyram repot kok ditinggal. Nah iya toh. Iki piye besar lagi? Dengan wae kayak biasanya. Nek lagi kesel ngene iki pengen jajan ayo. Kita akeh marai ya. Ora apa-apa kok berkah wae kowe jajan. Jane nek dhewean ngene iki ya kesel, rogo iki ora iso diapusi. Tapi nek gur ngeluh ya ora iso mlaku. Alhamdulillah kiroahnya sudah selesai. Kita lanjutkan seperti biasa mengulas kajian yang telah kita ikuti kemarin. Pripun Mbak-mbak pun dari kajian kemarin tentang keikhlasan
sudah dikoreksi kepada diri kita masing-masing belum? Napa mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan? Monggo. Ngono Mbak. Kula niku sakjane nggih badhe unek-unek. Napa Mbak? Kula niku ki taune ditinggali Mas Pur. Pertemuan kegiatan terus ngoten niku nggih Mbak. Ketemu dah nggih Mas Pur niku. Nggih. Sementara warung niku nggih rame banget Mbak. Pesenan kadang bareng-bareng pas kadang ngajeng jemput aska sekolah man mboten saged, kadang melampang ya masak panas-panas. Ngoten pripun Mbak? Itu ya masuk Mbak, kan diingi ayat yang disampaikan Ustadz Sumarno kemarin. Nah di situ kan kita ini dalam menjalani aktivitas ini kan harus dengan ikhlas. Okay? Kalau dengan beraktivitas dengan keikhlasan itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi nanti Mbak Tawi waktu nih berlalu tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa. Maaf loh ya. Tapi ini untuk kita semua harus melakukan semua itu harus didasari dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak neko-neko. Pak intinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Allah, dan harus ikhlas. Assalamualaikum. Iya mau ki ajane serampung aman. Tapi ki apa ada kepentingan gitu kan. Nona sing rajin ya, Le. Mbak, Mas. Oke, Mbak. Mbak Sapa. Mbak. Ada Mbak kan Mbak ini. Sana nih, Mbak. Mbak Mas. Mas ke Hadrian. Kan kesel Pak Samene ya, Pak. Oh, ya kesel, Dek. Aku baik kan ya, Bang. Yang nanu ditandani saring-saring man nggih. Nek dilakoni kanthi ikhlas memang enteng. Saling dukung ngene iki ora ngersolonan. Allah Maha segalanya. Maringi Mas Pur dadi bojoku. Iya, itu tadi ya pemirsa cuplikan videonya, nggak cuplikan ada yang satu ya. Itu berapa menit sih Mbak? 15 ya? 4 menit 59 detik. Oh, 4 menit 59 detik, 5 menit lah ya. Pemirsa, nah ini apakah 5 menit ini memang durasi dari ketentuan aksinya seperti itu? Iya. Oh, begitu. Minimal 15 detik, maksimalnya 5 menit. Baik, tadi juga banyak sekali yang diangkat ceritanya di sana. Ada ceritanya Mbak Tawi nih pemirsa. Bagaimana Mbak Tawi juga ini ya merelakan suaminya untuk pergi ngaji, untuk pergi kegiatan pengajian begitu dengan Mbak Tawi yang juga padahal di rumah sibuk dengan tugasnya, tapi Mbak Tawi tetap sabar, ikhlas gitu ya Mbak Tawi ya. Yang mungkin bisa jadi pembelajaran nih untuk pemirsa MTA TV yang sekarang menyimak begitu. Nah ini kalau Mbak dari Kerja 4 tadi kan mungkin kesulitannya adalah waktu ya, karena ini bareng-bareng mungkin dicari waktu yang longgar. Nah kalau Mbak Marfuah ini kalau buat konten mungkin ada kesulitan atau tantangan gitu nggak Mbak? Kalau kesulitan insya Allah nggak ada sih Mbak. Nggak Cuma ada ya? paling penyimpanan penuh gitu. Iya. Kalau mungkin pernah nggak sih Mbak kayak mentok nggak ada ide gitu? Pernah Mbak. Pernah ya? Pernah. Nah itu biasanya ngapain Mbak Marfuah? Ya waktu itu nggak upload dulu. Nggak upload dulu. Nggak upload dulu ya. Nanti kalau lama-lama pasti muncul ide Iya, baru muncul lagi gitu. iya. Nanti baru dieksekusi Iya, gitu ya Mbak. videonya. Baik. Nah ini untuk di aksi nih Mbak Marfuah, ini apa dari dulu sudah ikut? Maksudnya aksi yang sebelumnya sudah ikut atau baru tahun ini? Kalau ikut aksi itu baru tahun ini. Iya. Baru tahun ini. Untuk aksinya ada perolehan juara Mbak Marfuah? Ya itu waktu di perwakilan itu juara 3. Kemudian diajukan lagi ke nasional. Aksi nasional itu
jadi 5 terbaik. Oh, 5 terbaik. Ya, videonya ikut jadi 5 terbaik. Alhamdulillah. Ini kalau konten videonya enggak yang tadi yang di Iya, sama Mbak, sama tadi. yang Oh, di iya. aksi perwakilan. Oh, baik. Yang pacaran tadi ya. Iya. Ya, Mbak Marfu'ah. Kalau yang Mbak-mbak dari MTA Kerja 4 nih memperoleh apa? Gelar juara berapa ini? Siapa ya? 5 terbaik. Oh, juara 2, juara 2, Masya Allah, juara 2 perwakilan Karanganyar ya. Alhamdulillah ini dapat juara 2 pemirsa. Ini semangatnya patut kita apresiasi karena mungkin enggak semua orang nih Mbak punya semangat yang sama untuk bikin konten seperti itu. Nah ini mungkin awalnya dari siapa sih semangatnya? Kayak ayo deh kita bikin konten untuk ikut aksi gitu. Ya, jadi memang waktu itu kan baru yang disampaikan Mbak Irma tadi, waktu itu baru kelompokan, kemudian ada juknis aksi, kita pilih satu persatu mana nih yang bisa diikuti secara tim gitu, karena memang tujuan kita dari awal untuk semakin merekatkan hubungan kita seperti itu. Baik, memang sudah diniatkan untuk ikut dalam ajang lomba aksi gitu ya. Nah ini kalau tahun depan Mbak kira-kira mau ikut lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya tahun depan mau ikut lagi. Kalau Mbak Marfu'ah tahun depan mau ikut lagi Mbak? Nggak, Mbak? Insya Allah. Nanti kita bersaing lagi. Oh iya, ini berarti sama-sama dari Karanganyar ya? Iya. Sama-sama dari perwakilan Karanganyar, sama-sama bersaing di perwakilan. Lalu alhamdulillahnya Mbak Marfu'ah bisa maju ke nasional dan juga alhamdulillah dapat 5 besar gitu, 5 terbaik begitu. Nah, kalau Mbak Marfu'ah nih, kan tadi sudah ada predikat ya 5 besar ini. Terus tadi juga Mbak Marfu'ah juga sudah dikenal oleh orang-orang mungkin ya jadi konten kreator Islam. Apakah ini menurut Mbak Marfu'ah sudah cukup begitu atau nanti ada gebrakan-gebrakan prestasi lagi Mbak Marfu'ah? Ya, kalau itu belum ya Mbak sepertinya. Soalnya ya kita itu ya harus gimana ya Mbak? Dalam bermedia sosial itu tujuannya bukan untuk dikenal orang, tapi dakwah kita yang harus dikenal gitu. Jadi itu. Iya, Masya Allah. Tujuannya adalah bagaimana dakwahnya bisa dikenal. Iya. Ya Mbak Marfu'ah. Iya Mbak. Masya Allah. Semangatnya dan tujuannya mulia sekali. Semoga terus istiqomah ya Mbak Marfu'ahnya tentang bagaimana menambah konten-konten positif dalam beranda Instagram kita mungkin ya, karena saat ini mungkin sebuah keprihatinan bersama ya Mbak Marfu'ah ya. Mungkin Mbak Marfu'ah juga melihat bagaimana konten-konten sekarang ini seperti apa begitu. Mbak Marfu'ah lalu terjun dalam dunia konten kreator, memberikan konten yang berbeda, konten dakwah Islami, dan mungkin nggak semua orang punya semangat yang sama kayak Mbak Marfu'ah. Ini bisa disampaikan Mbak Marfu'ah mungkin pesan-pesannya kepada teman-teman yang sekarang menyimak untuk terus istiqomah, mungkin untuk terus dapat semangat juga untuk terus upload konten-konten bermanfaat, khususnya konten dakwah Islami. Silahkan. Ya, untuk teman-teman dalam bermedia sosial itu termasuk aktivitas hidup. Jadi aktivitas hidup itu bagaimana biar kita niatkan karena Allah sehingga bisa bernilai ibadah. Mungkin gitu Mbak. Diniatkan karena Allah biar bisa bernilai ibadah. Agar bisa bernilai ibadah. Nah ini mungkin bisa jadi cambuk semangat untuk teman-teman juga ya Mbak Marfu'ah ya, tentang bagaimana melakukan kebaikan dengan hal-hal kecil tadi, misalnya dengan membuat konten begitu ya, yang setiap hari juga kita lakukan sebenarnya Mbak Marfu'ah ya. Kalau bikin konten ini kan gampang karena kita juga setiap hari pegang sosmed, setiap hari juga bisa ada ide-ide yang mungkin tumbuh begitu, dan ini bisa dieksekusi jadi konten dakwah Islami. Nah ini kalau dari mbak-mbak dari MTA Cabang Kerja 4 nih, mungkin ini mbak-mbak mungkin bisa disampaikan semangatnya yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang juga menyimak untuk terus juga ikut berpartisipasi untuk terus menyiarkan dakwah Islam dari rumah nih dengan HP yang kita punya aja. Nah, silahkan untuk pesan-pesannya atau semangatnya nih ditularkan ke teman-teman. Siapa yang ingin menyampaikan? Apa ya? Berarti saja. Untuk ini kan saat ini memang HP itu tidak lepas dari kehidupan kita. Nah dari situ kita juga dapat ilmu yang baik, dan ada juga tentunya ilmu yang buruk. Nah mari bersama-sama kita gunakan media yang kita miliki ini untuk bermedia sosial yang baik lah gitu. Paling tidak ya
kita dulu nanti bisa mengajak teman-teman. Itu saja. Mungkin mau yang menambahkan. Yang ingin menambahkan ini mungkin teman-teman. Atau mungkin Mbak Tawi atau Mbak Mbak Mawar tadi sayang sekali. Iya, tadi juga menularkan semangatnya kepada teman-teman bagaimana kita menularkan ilmu-ilmu yang baik ya Mbak ya, Mbak Umu. Begitu bagaimana kita juga menularkan semangat-semangat yang baik kepada yang lain juga. Ini mungkin banyak sekali tantangan mulai dari ini ya. Kalau bikin konten itu biasanya yang paling besar tantangannya adalah omongan dari orang-orang. Ada yang pernah ngomong negatif gak Mbak? Kayak kenapa sih harus bikin konten kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Mbak Ukti mungkin yang komen gitu ya? Kalau komen itu belum ada. Nggak ada ya? Semoga tidak ada. Iya, justru dari cabang lain itu kan awalnya sosial media itu dibuat kan buat aksi itu toh Mbak kita. Terus jadiin aja kayak kegiatan kita dituangkan di situ aja gitu. Nah, kita pernah itu bikin waktu kelompokan itu mendatangin tim Janais dari ibu-ibu, kita praktek gimana sih caranya itu loh mengkafani mayat itu kan kita didokumentasikan sama Mbak Ukti kan dibikin reels lah, itu malah ada yang Mbak kok cabangmu bisa kayak gitu toh, kok cabangku enggak kayak gitu, malah jadi kayak menginspirasi teman-teman juga ya. Ini berarti ada IG-nya ini? Ada. Oh, IG-nya apa boleh disampaikan nih? Pemudi MTA Kerja 4. @pemudi MTA Kerja 4. Iya, @pemudi Kerja 4. Untuk mbak-mbak dari MTA cabang Kerja 4 bisa ditengok nih teman-teman konten-kontennya yang ada di sana, konten-konten inspiratifnya, di-follow ya, jangan lupa ya. Di-follow jangan lupa pemirsa. Dan tadi juga punyanya Mbak Marfuah. Ada apa Mbak tadi akunnya namanya? Marfuah_Utia. Marfuah_Utia. Di situ banyak sekali konten-konten inspiratif, konten-konten Islami yang bisa semakin menyiram hati kita untuk terus tumbuh semangat, untuk terus tumbuh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak-mbak terima kasih sekali untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga nanti selalu diberikan kesempatan untuk main-main lagi ke sini ngobrol sama saya lagi. Semoga juga selalu diberikan kesehatan untuk terus berkarya melalui konten-konten dakwah Islami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Tadi adalah semangat-semangat teman-teman muda inspiratif kita tentang bagaimana cara mereka mensiarkan dakwah dari rumah hanya melalui handphone yang kita masing-masing juga punya. Nah, ini tentunya bisa jadi semangat untuk kita semua, inspirasi untuk kita semua untuk terus ikut berkarya dalam hal kebaikan begitu. Dan terus saksikan program Gempita Nusa Teruna setiap hari Selasa pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.